Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang perkembangan Islam pada zaman Bani Umayyah. Latar belakang dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin dan kesepakatan bersama. Ketika mereka menghadapi kesulitan, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah bentuk kerajaan kekuasaan bersifat feodal, yaitu penguasaan tanah, daerah, atau wilayah, atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, Khalifah berani bersikap otoriter. Diplomasi yang diiringi dengan tipu daya serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan Khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembantaian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi adik kuasa. Melihat pentingnya pembelajaran mengenai corak umat Islam pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi. Para Khalifah dipilih untuk melalui proses musyawarah pemerintahan Bani Umayyah. Maka pada kesempatan kali ini pemakalah akan membahas sekelumit tentang dinasti Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin al-Syam, kakeknya Abi Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut asas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, dia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan pada pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifahnya. Dan kesepakatan bersama, ketika mereka menghadapi kesulitan, maka mereka mengambil musyawarah dengan para pembesar lainnya. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah bentuk kerajaan, kekuasaan bersifat feudal atau penguasaan tanah, daerah, wilayah, atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, khalifah berani bersikap otoriter adalah unsur kekerasan. Diplomasi yang diiringi adalah tipu daya serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintis dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, kerajaan telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah mempermainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi adik kuasa. Melihat pentingnya pembelajaran mengenai corak dari perselisihan tersebut, terjadilah perperangan antara Ali dan Muawiyah. Perperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin. Ali sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat.
Maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Sufyan. Dengan meninggalkannya Ali, pemerintahan yang dapat kita disebut sebagai periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar 623 telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarga Umayyah menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerusnya sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian konsep warisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan. Umayyah adalah dinasti al-muluk pertama dalam sejarah Islam. Berikut nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Walid. Marwan bin Muhammad. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitas sebagai negara yang berdaulat, juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam berlangsung selama kurang satu abad 661 dan 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman Imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintah sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab yang terhenti pada masa Khalifah Utsman. Terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali, dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai di sungai Okus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik yang mengirim tentara menyeberangi sungai Okus dan dapat berhasil menundukkan Bahlah, Buhari, Khawarizm, Ferhana dan Mahan tentara, bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluchistan, Sind dan daerah Punjab sampai di Multan. 10. Ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintah Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tarik
bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa, dan dapat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar Jabal Tarik. 3. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru. Dapat Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Piran. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menoreh prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah yang pertama, membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, dan membangun sekolah studi kedokteran. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan selamanya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa di dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Adapun sebab-sebab kemunduran dari dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Khalifah memiliki kekuasaan absolute. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya ada peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya dan di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan penantang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa Khalifah Bani Umayyah terjadi pengolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Kasih 3 contoh ya. 2. Gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan berserta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seseorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk memulihkan kekuasaan di dinasti Bani Umayyah. 3. Adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berjuang pada perbuatan kekhususan di antara para calon khalifah. 4. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penampasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendor. 5. Pertentangan antara Arab Utara, Arab Mudahariyah, dan Arab Selatan, Arab
Maria semakin meruncing, sehingga para penguasa bumi Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan sesuatu yang persatuan serta kesatuan negara. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan tokoh agama yang kecewa dengan kebijakan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syarat-syarat Islam. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan. Bani Umayyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasain Marwan bin Muhammad, Khalifah Ba'akhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulat Bani Umayyah runtuh, dan runtuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab penyebab dan perpentingan ialah dapat pembunuh yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terdapat Al-Husain, cucu Rasulullah. Bahwa situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda, karena pada masa kepemimpinan mereka terjadi pemberontakan. Meski pemberontakan Muawiyah tidak banyak pada masa Ali, yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahan, di mana Khalifah Ali menggunakan sistem demokrasi dan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan. Bahwa pemberontakan yang terjadi disebabkan karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu pada masa Khalifah Ali maupun Bani Umayyah. Selain itu juga kurangnya persatuan antara umat Islam itu dalam ukhuwah Islamiyah. Penutup. Satu kesimpulan, dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah Ibnu Abdin Syam Ibnu, di mana dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, namun kemudian berhasil dideskripsikan dalam dan mendapatkan pengukuhan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh, dan harus yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak, mengumumkan kuasanya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat muslim dalam satu pemimpinan pada masa itu disebut dengan tahun jamaah. Amal jamaah tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintah Persia dan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukaan pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau kerajaan. Hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjukkan anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintah yang dipimpinnya oleh tahun 1629 Masehi. Selain semakin luasnya kekuasaan Islam pada masa kekuasaan Umayyah yang hampir satu abad, itu juga mencapai banyak kemajuan lainnya. Di antaranya adalah membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. B. Membangun raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintah, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah studi kedokteran.